Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita berjumpa kembali di tempat ini untuk kita dapat sama-sama memberikan syukur kita karena kita boleh mengalami setiap kebaikan demi kebaikan selama 1 minggu ini. Dan biarlah di pagi hari ini kita boleh memberikan syukur kita melalui ibadah kita di pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita tundukkan kepala kita. Kami bawa setiap hati kami kepadamu Tuhan. Dengan segala kerinduan kami, dengan segala cinta kami, inilah hati kami Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja, yes Tuhan, termulia. Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Inilah kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Layaklah Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Sekali lagi nyatakan, layaklah Kau Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia, namamu besar termulia. Oh, haleluya, kami sembah. Haleluya,
raja di atas segala raja. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah. Haleluya, sebab tiada yang lain selain Engkau. Haleluya, ini kami Tuhan, ini kami. Haleluya, kami sembah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Asal dengan segenap hatimu nyatakan sembah dan puji Dia. Sembah Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Asal sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah, sembah, sembah. Haleluya, sembah dan puji Dia. Asal rada, sembah dan puji Dia. Sarada, sembah dan puji Dia. Sarada, berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan apabila kami ada di tempat ini, kami boleh berhimpun bersama itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu Saudara. Adakah sukacita di pagi hari ini? Amin, haleluya, karena Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita kita. Tuhan sudah lahir ke dunia dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan sama-sama menaikkan syukur kita karena Tuhanlah Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan
kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita mau angkat tangan, kita katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dengan segenap hatimu nyanyikan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dengan segenap hatimu nyatakan glory haleluya. Boleh tepuk tangan di atas. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi dengan penuh sukacita kita nyatakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Hanya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin Bapak Saudara. Haleluya. Kita mau nyanyi lebih lagi. Kita mau nyanyikan glory bagi Allah kita. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua, haleluya, nyanyi glory, hey glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita mau serukan namanya. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita mulai merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, hey glory,
Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Jadi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau serukan namanya. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Kita boleh berseru, hey serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita boleh setiap hari memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap pujian kami, kita semua ini boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan sebentar kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau siapkan tanah hati yang terbaik. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Tuhan, kami mau menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya Juru Selamat kami yang hidup, yang menolong kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami menyatakan tiada pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau lah
Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau sambut firman Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Kaulah Juru Selamat kami. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu waktu dan tempat aturan kepada hamba-Nya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami berterima kasih. Kami adalah orang-orang yang sangat beruntung mempunyai Allah seperti Engkau. Hidup kami terselamatkan oleh karena Engkau Tuhan. Kalau kami tidak Engkau selamatkan, kami berada di dalam dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar hanya firman-Mu yang boleh dimuliakan, hanya Engkau yang boleh dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim pujian ya. Luar biasa. Ini mungkin gladi kotor untuk Natal ya Pak. Jadi apa namanya? Mungkin karena yang ngiburnya Pak Gembala gitu ya. Saya mulai dengan satu pernyataan ya. Kemarin ketika kami menghadiri pemberkatan pernikahan, saya jadi ingat dulu ketika saya menikah gitu di bulan yang sama gitu. Bukan supaya Bapak Ibu tahu ulang tahun pernikahan saya Desember, bukan. Tidak, saya kasih tahu. Jadi 15 tahun yang lalu gitu ya. Betul ya. Ketika diberkati gitu melihat yang menikah kemarin, saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu ketika setelah itu saya harus sungkem kepada bapak saya, tapi saya minta sama si acaranya gitu ya.
sebelum saya sungkem saya mau ngomong dulu. Saya bilang di depan bapak saya sudah sakit, di stroke 13 tahun, dan saya bilang, Bapak Ibu Saudara itu yang datang full hampir 150 orang. Karena kebetulan istri menikah di gerejanya, jadi karena dia di sana sebagai pelayan mimbar juga, jadi semua sengkuyung datang gitu. Saya bilang kepada jemaat, juga kepada pakde saya, masih banyak yang sugeng gitu, dan saya bilang, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Bapak Ibu Saudara, ini adalah orang tua saya, namanya Bapak Kami Jowe gitu ya, Kami Jo maksudnya namanya. Ini seorang bapak yang bagi saya tidak bertanggung jawab gitu ya, saya bilang gitu. Semua kaget gitu ya, ini kan serius, tapi saya juga ngomongnya serius, bahwa selama ini saya harus bayar kuliah sendiri, harus cari uang sendiri, harus seperti ini. Dan beliau tidak bisa apa-apa karena 13 tahun stroke, pakai kursi roda pada waktu itu. Dan bagi saya tidak berguna. Kenapa? Karena saya kalau dekat dengan bapak saya, hanya 3 menit saja saya akan pergi, tidak nyaman gitu ya. Dan ketika saya harus berjibaku untuk mencari uang, bayar kuliah dengan jualan koran. Jadi kalau daerah Banyuwangi itu saya hafal sebenarnya, karena hampir tiap hari selama 3 tahun saya keliling koran gitu. Dan semua kaget, ini bocah ini piye gitu. Dan saya bilang, ketika saya mau berkeluarga, saya masih dibebani dengan bapak saya gitu, harus membelikan obat, harus mengantar. Saya punya kakak 2, adik 2, dan bagi saya tidak nyaman dengan bapak saya. Kalau saya kan kebiasaan makan itu harus baca. Jadi kalau baca, jadi saya kenapa seperti saat ini karena banyak baca. Maksudnya bukan pinter, bukan, karena lebih tahu sedikit dari beberapa orang gitu. Dan kalau bapak saya datang, saya pergi. Makan sambil lihat TV, lihat berita. Kalau bapak saya datang, saya pergi, enggak pernah nyaman gitu. Semua orang pada bingung, pakde saya pada bocah iki piye to ora cetha gitu. Saya bilang, tapi Bapak Ibu Saudara, 2 hari yang lalu sebelum pemberkatan nikah ini, kami sudah sewa rumah di daerah Mojosongo. Luas gitu, 140 meter, mung 900.000. Saya pamit sama bapak saya, nanti setelah saya nikah, saya akan pergi untuk ngontrak sebuah rumah di Mojosongo. Bukan karena saya pengen mandiri, karena tempat kami tidak cukup untuk kami berkeluarga. Tapi saya bilang, bapak saya cuma diem gitu ya. Terus tak restoni, tapi sekarang mlebu kamar, nggon ngisor longan, jadi ngisor amben gitu ya, jukuen. Saya kaget juga apa gitu ya. Bapak saya tidak bekerja 13 tahun karena stroke itu. Dia memberikan piring setengah lusin, porong, gelas setengah lusin, dan sendok setengah lusin. Setengah lusin tahu ya, yang anak muda ya, 6 ya Pak ya, 6 biji. Karena tahu kan hamilnya berdua, jadi kan 6 itu cukup gitu ya, timbang kokain isah-isah gitu. Nah, saya ke belakang, saya pikir dari mana? Karena baru, ini bukan bekas. Kalau bekas pasti ada tulisannya HER gitu. Ya karena semua perabot ibu saya di rumah itu tak jenengi pakai nama saya. Agar yang untungan saya ambil. Karena kebetulan dulu kan ada orang keliling tukang tok itu loh. Saya bilang nganggo jenengku. Banyak, ibu saya itu punya bekas banyak banget. Tapi ini baru. Saya ambil di kamarnya, saya kaget. Ini dari mana uangnya? Karena uang yang dipunyai bapak saya kan dari anak-anaknya. Wis pokoknya gawonan. Aku sebagai wong tua mung iso nyangoni ini. Saya nangis itu bapak. Saya orang yang enggak gini nangis ini. Tapi enggak, cuma ini kayak dihantam sesuatu yang, dan situ saya ceritakan di depan banyak orang. Ternyata apa yang selama ini saya pikirkan tentang bapak saya itu keliru, Bapak Ibu Saudara. Bahwa beberapa hari yang lalu saya
bawain satu, bukan seperangkat ya, tapi untuk rumah tangga secukupnya gitu, dan itu hanya setengah lusin. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, saya bilang kepada jemaat itu, bapak saya itu tidak ada uangnya diberikan sama anak-anaknya. Saya itu menikah modalnya adalah dekengan pusat. Wah, ya tahu ya Pak Ibu ya, kur 5 juta separuh. Teman saya dosen AUB itu dia ambil 2 juta, saya minta 3 juta. Pakai motornya, tapi pakai KTP saya, karena KTP saya masih bersih. Tak pakai untuk persiapan nikah. Dan bapak saya memberikan itu. Saya langsung, ternyata selama ini apa yang saya pikirkan, pendapat saya tentang bapak saya, dihancur leburkan. Terus saya tanya, saya panggil ibu, saya enggak bisa panggil ibu, enggak bisa. Namanya ini itu bune mungkin ya, saya enggak tahu, sejarahnya enggak tahu. Dan kok iso tuku wong ini kok ngendi? Ketok ndek iki nang Mindring. Ayo bapak ibu Mindring ya. Bang Pelecet. Saya tidak melihat Bang Pelecetnya, tapi bagaimana bapak saya itu memberikan itu pada saya. Dan saya ceritakan di hadapan banyak jemaat. Pak D saya ada, karena saya punya Pak D itu keh banget Bapak Ibu Saudara. Dan ibu saya cilik dewe itu masalah memang. Saya harus tak panggil semua Pak D karena tidak ada yang om. Karena ibu saya paling kecil, 11-12 bersaudara. Dan ketika saya bilang itu semuanya nangis gitu ya. Saya tidak sedang membuat drama, mendramatisir acara itu, tapi saya bilang bahwa awalnya saya punya bapak yang kayak gitu, orang ngopeni bagi saya, tapi ketika di akhir saya mau keluar dari rumah saya, bapak saya memberikan itu. Itu momentum yang sangat luar biasa, bukan pada pernikahannya kalau saya malahan, tapi kepada bagaimana saya harus sujud minta restu. Kebiasaan kalau orang nikah kan seperti itu ya. Kadang-kadang saya mikir, mereka ngomong apa ya, umek-umek gitu, itu kampung gitu ya. Kan kayak tidak ada satu, bukan drama ya, tapi apa gitu ya. Kayak kemarin saya lihat dirangkul gitu, pengantin prianya itu kenceng banget sama ibunya gitu ya. Saya enggak tahu ya, tapi pasti ada perasaan yang saya enggak tahu karena bukan pengantinnya. Tapi ketika saya menikah, saya tahu perasaan saya. Bapak saya nangis. Karena memang orang stroke itu gampang tersentuh. Memang, tapi juga mungkin karena pengakuan saya. Dan itu momentum yang tidak pernah saya lupakan Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak saya lupakan berarti setiap tahun saya rayakan memang. Tidak, karena kan ya lihat kondisi saja. Perayaannya yang wedangan gitu aja. Dan ketika selesai, tapi Bapak Ibu Saudara, itu momentum yang luar biasa bagi hidup saya. Tapi ketika nanti saya dipanggil Tuhan, selesai momentum itu. Kenangan yang bagi saya mengubah hidup saya, membuat saya menjadi menghormati bapak saya. Bapak saya terima Kristus itu ketika sudah stroke dan setelah saya sudah menikah. Padahal dia dari kecil itu sudah Kristen. Akhirnya saya injili pakai 4 hukum rohani, dan akhirnya dia terima Kristus. Kami minta gembala tempat kami di Nusuan untuk membaptis kondisi khusus, karena biasanya kan di April itu kami minta. Dan dalam kondisi stroke, kami bawa ke kolam renang dan di situ dibaptis. Apa yang saya ceritakan tadi, momentum di mana saya sungkem pada bapak saya dalam pernikahan saya, bagi saya adalah luar biasa, yang akan selalu saya ingat selama saya hidup. Tapi ketika saya sudah dipanggil Tuhan, kenangan itu akan terlupakan. Ini yang mau saya katakan Bapak Saudara. Tetapi kenangan momentum yang tidak bisa kita lupakan dan berdampak kekal adalah ketika saya, Bapak Ibu Saudara, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita meninggal itu akan berdampak dalam kekekalan. Tapi pengalaman-pengalaman hari-hari ini itu boleh kita kenang, boleh kita ingat-ingat. Tapi akan selesai ketika saya dipanggil Tuhan. Ketika istri saya dipanggil Tuhan atau saya duluan dipanggil Tuhan, selesai kenangan yang indah, kenangan yang momentum yang saya ingat itu. Tapi pertama kali terima Kristus, mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita, itu kenangan momentum yang tidak
pernah bisa kita lupakan dan dampaknya adalah kepada kekekalan. Bahkan ketika nanti kita meninggal dipanggil Tuhan, kita akan mendapat manfaat dari itu. Kayak asuransi kematian itu kalau meninggal kan baru dapat ya Pak ya. Tidak bisa aku ikut asuransi kematian, oleh engko pas aku butuh pas loro, tidak bisa kematian. Tapi apa yang pengalaman kita terima Kristus, pengalaman kita mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita, itu momentum yang jangan pernah Bapak Ibu lupakan, karena itu akan berdampak sampai selama-lamanya. Ini yang mau saya bandingkan pengalaman saya ketika saya sungkem di hadapan Bapak saya, yang tidak pernah saya lupakan sampai hari ini. Selalu teringat ketika menghadiri pernikahan. Saya selalu memperhatikan ketika sungkem gitu ya. Mau apa ya? Karena waktu adik saya menikah itu juga karena adik saya yang paling kecil, bapak sudah tidak ada gitu. Ngomong apa? Saya bilang, ini ngomong apa le? Oh, ramu dengok aku pokoknya ngene gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, tema bulan ini luar biasa. Gospel. Dan ini nanti menjadi tema juga PGI. Jadi Bapak Gembala boleh nyicil Pak. Nyicilan kalau diundang khotbah di mana-mana sudah ada bahannya ya. Enak kalau pendeta itu siapnya satu, diundang beberapa tempat bisa dipakai. Tapi kalau teater enggak bisa. Jadi saya mau mendasari itu dulu. Bahwa pentingnya Injil dalam kehidupan kita. Karena tanpa Injil disampaikan, kita nggak akan pernah mendengar Injil itu. Tapi kalau disampaikan, mari kita merespon dengan benar. Mari cepat-cepat kita menerimanya. Mari cepat-cepat kita membuka hati kita, karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kita. Dan itu penting untuk disampaikan kepada banyak orang. Tidak kita keep, kita simpan sendiri. Kita akan buka di Lukas yang kedua. Kita akan baca bergantian mulai dari ayat 8 sampai ke ayat yang ke-20. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ganjil. Judul perikopnya adalah Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan kebetulan kalau perikop kita adalah gembala-gembala pada pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan seragamnya kan kotak-kotak ya. Itu sebenarnya kalau dipakaikan topi itu adalah gembala juga. Gembala di luar negeri tapi ya koboi lah, tapi mereka pakai kuda, pakai lasso gitu ya. Dan ini luar biasa,
ini gaduh entok gitu ya. Nah, kok ngepasi gitu. Saya enggak disepil seragamnya kalau saya pakai, tapi menurut teman saya, kue rapatut yang kotak-kotak gitu ya. Karena nanti akan terlihat kotak-kotak di bagian perut, itu bahaya. Jadi untung saya tidak dikasih tahu. Ya, jadi pertama kali yang mendengar tentang kabar baik ini adalah para gembala. Dalam kondisi keheningan malam, mereka berada di luar ruangan, di sebuah padang belantara. Dan gembala-gembala ini adalah dipersepsikan sebagai pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang dalam tanda petik bodoh gitu ya. Jadi mereka adalah orang yang sangat sederhana, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang dianggap kasta yang paling bawah. Tetapi justru berita baik ini yang akan mengubah kehidupan umat manusia diberitakan kepada mereka, yaitu berita tentang kedatangan juru selamat. Berita yang sama-sama kita sepakati adalah kabar baik, good news. Tema kita adalah the gospel. Apa itu Injil? Apa itu gospel? Injil adalah kabar baik mengenai kedatangannya. Next Pak. Mengenai kedatangannya untuk menjadi juru selamat umat manusia. Yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi ini adalah kabar baik bagi orang yang membutuhkan, bagi orang yang mau, tapi juga kabar buruk bagi orang yang tidak mau menerimanya. Kenapa? Kabar baik itu disampaikan punya akibat kalau mereka mau menerimanya. Tapi kalau mereka mau menolaknya, juga ada akibatnya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau kita tidak mau menerima kabar baik ini, tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan masuk ke neraka. Pilihannya hanya itu. Ini adalah kabar baik disampaikan kepada semua orang, tapi tidak semua orang mau menerimanya. Dan ada konsekuensinya dari tidak mau menerima kabar baik. Ini tidak meden-medeni, tapi faktanya seperti itu. Pilihannya ada dua, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Kalau kita terima Kristus, kita mendapat keselamatan. Kalau tidak terima Kristus, tidak mendapat keselamatan. Sudah sederhana itu. Aku bisa di tengah-tengah, ya enggak bisa. Terima atau tidak. Tetapi ingat Bapak Saudara, kabar baik seringkali tidak bisa diterima karena kondisi kita. Kabarnya tetap baik, tetapi kadangkala pembawanya itu yang membuat orang tidak mau terima. Saya coba cari literasi di internet gitu ya. Ada istilahnya glory, God, gospel. Jadi ternyata ini bicara tentang bagaimana mencari kemenangan dengan berperang, juga mendapatkan satu harta, tapi juga mengabarkan kabar baik di situ. Tidak mungkin bisa. Kenapa Injil sulit masuk, sulit diterima di bumi Indonesia ini? Karena dibawa bersamaan dengan datangnya para penjajah. Mereka tetap orang-orang baik, tetapi didasari kalau mereka berpikir bahwa orang-orang luar ini kabeh jahat karena penjajah. Tapi faktanya orang-orang dari luar itulah juga yang memberikan dasar Injil yang ada di Indonesia ini, dibawa oleh mereka. Kabar baik diberikan kepada semua orang, tetapi tidak semua orang itu mau menerimanya. Semua orang boleh mendengar, tetapi tidak semua orang mau menerima kabar baik itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kalau bicara setiap orang berarti ini adalah masing-masing, tidak dalam sebuah kelompok. Dan ini kalau ini adalah kekuatan dari Allah, tentunya dampaknya luar biasa, pasti mampu untuk menolong kita. Kalau kekuatan dari saya sangat terbatas, tapi kalau ini adalah kekuatan dari Allah, tidak akan terbatas. Tetapi ingat, selalu ada pilihan di situ. Kalau ini adalah kekuatan dari Allah, inisiatif dari Allah, kerinduan Allah untuk supaya semua orang yang jatuh dalam dosa mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan kekal. Jadi ini adalah inisiatif Allah sendiri. Kalau inisiatif Allah, pasti akan diselesaikan oleh Allah. Kalau adalah kekuatan dari Allah, pasti ada dampak yang luar biasa. Tetapi ingat, sekali lagi saya sampaikan, ada pilihan di situ. Bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa memilih tidak menerimanya.
Tapi kalau kita menerimanya, saya bisa pastikan Allah sanggup membawa kita dalam kekelaman menuju ke dalam terangnya yang luar biasa. Itulah Injil. Berita baik, kabar baik bagi kita semua. Tapi berita buruk bagi orang-orang yang tidak mau menerimanya. Selanjutnya, saya bacakan di Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Injil melenyapkan ketakutan, memberikan sukacita. Apa yang ditakuti oleh para gembala? Kalau dalam konteks pada waktu itu, ini kan kondisi mereka sedang dalam mungkin leyeh-leyeh, nyantai, dalam kegelapan malam di padang belantara. Tiba-tiba kalau ada sinar yang luar biasa terangnya dan ada suara, mereka ketakutan karena ini ada sesuatu yang supernatural, adikodrati gitu bahasanya. Bayangkan kalau bapak ibu saudara sedang leyeh-leyeh, kalau punya lantai 2 linggo sambil ngopi malam-malam jam 12 malam, tiba-tiba Mas Ronggo, kan wedi kan? Ya, jam 12 bengi sih masalahnya. Kalau tempat saya samping rumah saya itu baunya bau harum. Karena orang Hindu. Hari-hari tertentu ada bau-bau yang sangat harum. Anak saya kalau ada kusek-kusek gitu, apa kayak wangi banget ya? Tenang baik, saya bilang gitu. Saya bilang, satu orang takut tambah satu orang takut menjadi 2 orang berani. Karena kan pekewo wedi ya. Aku pekewo no karo anakku, aku muni wedi gitu ya. Dia pekewo juga gitu ya. Enggak selain bapaknya. Kalau kita dalam suasana seperti itu kan mesti takut juga para gembala ini. Apa ini gitu ya. Kalau kita merujuk pada perjanjian lama, kalau Allah mendatangi mereka akan ketakutan. Karena apa? Tidak akan bisa memandang Allah. Karena Allah adalah kudus. Kita akan mati ketika melihat Allah. Tapi langsung dijawab pertama kali oleh malaikat, ojo wedi. Wah, bahasa Jawanya. Mungkin ya cek wedi gitu ya, ngopo gitu ya. Tapi mungkin ya wis coba di rumah. Jadi ketakutan ini ada di antara para gembala, bukan hal-hal apa, tetapi bagaimana karena ini adalah sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang supernatural di atas biasanya, sesuatu yang adikodrati tidak terpikirkan oleh mereka. Tiba-tiba ada suara, ada sinar dulu, ada suara, dan mereka diberikan diayam-ayami, ojo wedi. Karena kamu akan menerima berita sukacita yang luar biasa. Lenyaplah ketakutan mereka. Belum lenyap sebenarnya sepenuhnya. Hanya mereka tetap berdiam dan mereka mendengarkan. Nanti akan ada respon-respon di bawahnya. Yang kedua, Injil melenyapkan ketakutan, memberikan sukacita. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kalau orang memuji, memuliakan Allah itu dengan sukacita. Ada sukacita. Ingat tadi saya sampaikan, awalnya mereka takut, ketika mereka mulai berusaha untuk mungkin memendam rasa takut itu, mungkin pekewoh karo malaikat itu kalau dikandani kok cik wedi, akhirnya dia coba yo, mengajak para teman-temannya untuk yuk ditiliki yuk, dibuktikan. Mereka membuktikan itu dan mereka akhirnya sampai ke Bethlehem dan mereka mendapati seperti persis apa yang disampaikan oleh malaikat. Jadi malaikat menyampaikan berita itu dengan detail. Akan ada juru selamat yang lahir hari ini, nanti dibungkus kain lampin, nanti ada dalam palungan, nanti di kota Bethlehem dan sebagainya. Dan sangat detail. Dan ketika mereka diliputi rasa ketakutan, mulai pudar, mereka akhirnya berinisiatif untuk datang ke sana. Mereka pergi dengan cepat-cepat gitu ya. Kalau ada lagu Gembala pergilah cepat-cepat untuk menemui sang raja di Bethlehem. Mereka pergi dengan teman-temannya dan membuktikan di situ, melihat di situ apa yang disampaikan malaikat persis seperti apa yang mereka dengar. Itu menimbulkan sukacita yang luar biasa. Tidak ada ketakutan lagi di situ.
Saya tidak tahu yang ada pada waktu itu siapa saja gitu ya. Paling tidak ada gembala pasti dan juga orang tua Yusuf dan Maria dan juga bayi Yesus. Apakah ada orang Majus? Kemungkinan belum ada ya, karena ada waktu tersendiri, ada jarak tersendiri orang Majus datang. Tapi walaupun dalam ilustrasi ada juga orang Majus di situ ketika gembala ada. Tapi intinya bahwa ketakutan mereka digantikan dengan sukacita karena mereka membuktikan sendiri, datang sendiri, melihat sendiri apa yang mereka dengar dari malaikat dan seperti apa yang sudah disampaikan oleh malaikat dibuktikan di situ. Injil melenyapkan ketakutan dan menimbulkan sukacita. Akan saya bacakan narasi yang saya ingat. Bahwa dunia ini ada dalam sukacita semu. Manusia dunia mencecap manisnya dosa. Dunia di mana dosa terasa manis bagi madu, mengalir dalam sumsum, menyatu dalam aliran darah. Manis dan segarnya dosa menikam jiwa, menggerogoti daging, melusukan jiwa, mengeringkan tulang. Betapa dahsyatnya dosa memasung jiwa. Betapa dahsyatnya dosa meracun jiwa. Tiada satupun insan dunia yang sanggup menahan tajamnya, runcingnya pedang dosa. Siapa yang sanggup menawarkan jiwa kami dari racun dosa? Siapa yang mampu mencabut sembilu dosa dalam diri kami? Siapa yang bisa melepaskan pasungan dosa? Siapa? Siapa? Atau mungkin jiwa kami tidak pantas untuk diselamatkan? Atau jiwa kami tidak layak untuk diselamatkan? Kami takut tiada terselamatkan. Tolong kami, jiwa kami. Tolonglah kami, Sang Pencipta. Selamatkan jiwa kami dari tikaman dosa. Bapak Ibu Saudara, harusnya kita takut dengan dosa. Karena dosa itu meracuni kita, menikam diri kita, memasung kita. Akibatnya penderitaan yang kekal. Tapi puji Tuhan, kabar baik itu ada buat kita. Ketakutan kita akan terlenyapkan dengan datangnya berita Injil dan kita mau meresponnya. Tapi saya tidak tahu apakah kita takut dengan dosa. Apakah kalau kita takut itu takut jijik dengan dosa. Jijik tidak dengan dosa? Gitu ya. Atau malah seperti madu. Wah, gitu ya. Enak, ada sukacita di situ. Harusnya kita takut dengan dosa, karena dosa itu akibatnya luar biasa. Ada orang yang tadi diilustrasikan di dalam narasi tadi, itu kayak racun yang meracuni tubuh kita. Itu kayak pedang yang menikam kita sampai ke ulu hati kita. Itu kayak pasungan yang membuat kita tidak bisa kemana-mana. Tapi seringkali kita berada dalam dunia yang penuh dengan sukacita semu tadi. Sepertinya kita menikmati hal-hal yang menyenangkan, tapi sebenarnya ujungnya adalah maut. Harusnya kita takut. Artinya takut itu akibat dari dosa itu. Kalau kita takut, kita membutuhkan satu pelepas, membutuhkan satu penawar tadi. Kalau kita takut, harusnya kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang pokok. Kalau saya bilang kebutuhan pokok itu sandang, papan, dan pangan. Tapi ini kebutuhan pokok kita bagi orang percaya untuk menerima Injil. Yang lain gampang. Injil melenyapkan ketakutan dan memberikan sukacita pada kita.
Betapa sukacitanya ketika orang terima Kristus. Saya saja mendengar ada anak SMA, dia cerita, dia akhirnya menjadi Kristen, akhirnya dibaptis, saya seneng banget. Dia cerita sebentar, saya langsung mendengarkan baik-baik gitu ya. Dia cerita, dia sampaikan itu, kok saya seneng banget gitu ya. Mau mendengar orang menceritakan bagaimana dia percaya Kristus, saya seneng banget. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ketika dia terima Kristus, dia diambil dari kegelapan pada terangnya yang luar biasa itu. Dampaknya luar biasa dan dia cerita di situ. Dan ketika dia cerita itu di SMP, sekarang dia sudah kayak aktif di Roh Kris gitu ya. Saya senang mendengar orang bercerita bagaimana dia terima Kristus. Apalagi saya yang mengalami sendiri. Bapak Ibu kalau senang mendengar tentang hal itu, tidak cukup, harus juga mengalami pengalaman-pengalaman sendiri dengan Tuhan. Dan itu ceritakan kepada banyak orang. Karena apa? Karena Injil yang kita dengar melenyapkan ketakutan kita, kekhawatiran kita tentang hukuman dosa. Dan menimbulkan sukacita yang sungguh-sungguh luar biasa. Senang enggak kalau kita terima keselamatan? Jujur ini Bapak Saudara. Senang Bu Lia? Mas Ronggo senang enggak? Kalau senang gini gitu. Udah harus senang kan rapat Tuhan, udah. Kan meluap dari dalam, terpancar dari wajahnya, terpancar dari gitarannya gitu ya. Karena enggak mungkin kalau tidak ada sukacita di dalam bisa memancarkan hal yang luar biasa. Kalau saya kileng-kileng kayak gini ya karena sumuk ya. Opa. Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kalau meminjam istilah gurunya Karen di PL itu, kita adalah orang yang bejo mulyo. Itu luar biasa lo kata bejo mulyo, bejo, beruntung. Injil melenyapkan ketakutan kita dan menimbulkan sukacita dalam hidup kita. Selanjutnya, Injil tidak hanya didengar, namun harus direspon. Kita semua pernah mendengar Injil, tapi apakah kita merespon? Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Ini bicara adalah pribadi. Dan merespon itu bisa berulang kali, tapi menerima hanya sekali. Karena Yesus itu sekali kita undang masuk, dia akan mendapatkan kita dan akan berdiam dalam hidup kita. Di Lukas 2 ayat 15 saya baca buat kita semua. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka merespon untuk pergi, melihat, membuktikan. Mereka sudah mendengar kebenaran Injil, mereka sudah mendengar tentang berita kabar baik, tentang lahirnya Juru Selamat. Mereka mulai merespon, mereka berbicara dengan teman-temannya, ayo kita pergi ke sana, kita akan buktikan, kita akan lihat apa benar yang disampaikan Tuhan melalui para malaikat. Mereka pergi. Saya yakin bapak saya itu tidak hanya sekali mendengar saya cerita, saya menyampaikan tentang berita Injil. Bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan punya rencana yang indah, tapi sayang manusia penuh dalam dosa. Tapi Tuhan menyediakan Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Yang keempat, kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Saya sampaikan itu, saya yakin tidak hanya sekali, karena beliau bapak saya ini SMP-nya PGRI, SMA-nya Sidokare. Tahu ya Sidokare ya, SMA Kristen 1. Mungkin ada yang alumni sana. Berarti kalau ada alumni dari sana, berarti kalian adalah adik tingkat bapak saya. Iya kan, bapak saya di Sidokare. Orang desa, dia sekolahnya di Sidokare. Kalau zaman saya dulu itu sekolah Hollywood, larang kalau untuk swasta. Kebok banget pasti, lihat dari motornya yang parkir di depan. Ini luar biasa. Saya yakin tidak hanya sekali mendengar itu, tapi dia mendengarnya berkali-kali, meresponnya, menerimanya. Sekali ketika kami tantang terima Kristus dan dibaptis akhirnya. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Kalau Bapak Ibu Saudara ini tambah sekali lagi menerima berita Injil, cepatlah merespon, cepatlah
menerima, cepatlah bertindak untuk meraihnya itu. Kita tidak tahu waktunya kapan kita dipanggil Tuhan. Bisa saja saya habis khotbah keluar dari pintu itu tabrak sepur, orang sepur ya. Kalau dipanggil Tuhan kan bisa saja dengan cara-cara. Saya punya bapak angkat gitu ya, itu habis nganter cucunya, dia duduk terus dipanggil Tuhan. Penak banget jadi itu. Jadi ketika dia nganter jemput cucunya di daerah Sekip, dia rumahnya Sekip, itu tempat siapa namanya, anak-anak ya kita yang selama di situ, Bu Satiman namanya, Pak Satiman, Bu Satiman bapak angkat saya, karena dulu saya itu dibuang oleh ibu saya karena wetone dumbyuk. Orang Jawa kalau wetone dumbyuk harus dibuang dulu di tempat sampah, ini diambil oleh orang, ini hanya prosesi gitu, nanti itu menjadi ibu angkat dan bapak angkat di situ. Tapi jangan dilakukan ya bagi para ibu muda ya, itu menimbulkan kepahitan. Betul loh ya, walaupun saya enggak ya, tapi ternyata tetap itu ada efeknya. Ojo dilakukan. Wah podo dumyuk buat sampah suka diambil, jangan. Wis manut karepe Gusti wae, ojo aneh-aneh gitu ya. Itu ada dampaknya Bapak Ibu Saudara. Tidak saya ceritakan, nanti panjang banget itu. Ya. Dan saya kembali bapak ini namanya Bapak Satiman, yang habis nganter cucunya. Ini orang yang sangat luar biasa dalam bergereja, aktif banget, dan tempatnya buat sekolah minggu. Dan ketika dia habis nganter, dia duduk di kursi gitu, tidak ngalami sakit, tidak ngalami apa gitu, wis hanya ya pulang gitu aja. Jadi kan mulai sik wae, pulang gitu aja. Mulai sik aku lagi loros, mulai wae. Engko lara malah mesane langsung mulai wae. Penak, tapi yang ditinggal itu yang kaget gitu. Kita enggak tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini sekian kali Bapak Ibu Saudara mendengar berita Injil ini, cepat-cepatlah kayak gembala ini, pergilah cepat-cepat ke Bethlehem untuk melihat, membuktikan berita lahirnya Juru Selamat. Jangan tunda-tunda lagi, cepat ambil inisiatif. Dia yang merespon, pergi, melihat, membuktikan. Lukas 2 ayat 16 berkata, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Cepat-cepat, tidak hanya pergi tapi cepat-cepat, secepat mungkin. Saya masih ingat ada dewa kesempatan gitu ya. Jadi kayak ada jambul gitu. Itu kalau enggak cepat diambil, enggak ada dikatakan ada kesempatan kedua, tidak ada sebenarnya, itu kesempatan yang lain. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar berita Injil dan belum pernah terima Kristus, cepat-cepat respon itu. Gembala, orang yang sederhana, dia menangkap itu, dia merespon itu. Orang yang dikatakan orang yang paling bodoh dalam hal pekerjaannya, tapi dia merespon itu. Dia tidak perlu pikir panjang. Kadang-kadang orang yang pintar gitu ya, S1, S2, S3, profesor dan sebagainya, malah angel kadang-kala. Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Boleh kita menjadi punya sarjana S berapa, tapi mari kita sederhana, mari kita tunduk, mari kita mau membuka diri kita agar Injil dengan mudah untuk kita bisa terima di situ. Jangan memblok pikiran kita. Cepat-cepatlah kita merespon. Yang berikutnya, Injil bukan disimpan tapi diteruskan untuk diberitakan. Pengalaman saya yang bagi saya yang luar biasa tadi saya sampaikan tentang ketika saya sungkem dengan bapak saya, seringkali saya ceritakan. Memang tidak saya ceritakan di medsos itu enggak, tapi kalau saya ketemu dengan orang yang kira-kira dengan bapaknya itu ada problem, saya ceritakan di situ. Saya dengan antusias bercerita, bukan supaya saya dikagum, ditepuk tangan, bukan. Tapi karena apa, saya mendapatkan hal yang luar biasa di situ. Saya ceritakan, aku mbiyen ini loh, kita biasa kan bapakmu mau disangoni, malah saya kan nesu, aku ora disangoni. Aku SMA, aku sanggone 3.500. Oke no bro, seminggu 500 saya ingat banget di SMA 5 itu karena jalan kaki, saya enggak pernah jajan. Ini mungkin ada yang bilang,
rekoso aku Pak, ya, mungkin ada yang bilang gitu ya. Tapi ya waktu itu saya tidak rekoso banget sih, mau 500 gitu, saya disangoni 500 itu pun saya minta seminggu sekali, karena gen oke. Misalnya saya tidak pernah bawa uang saku, tapi karena saya termasuk orang yang baik gitu ya, jadi punya teman-teman yang Kristen terutama dijajak ke, teman yang baik terus jadi ketua kelas, ya bro bolos ning kantin, saya ikut, jadi dijajak ke, ya betul, saya ingat banget itu. Mau 6.000, kok 6.000, 3.000 berarti ya, 3.000 saya minta di akhir minggu, ya jajan tak lumpuk ke Bapak Ibu Saudara, tak lumpuk ke, pengen kami tidak pernah ditukok ke kelambi oleh bapak saya. Jadi pakai bekas dari anak Pak di buku bekas dan sebagainya. Dan ketika saya ingat pengen banget baju bisbol, tahu ya baju bisbol ya, lorek-lorek, red sock gitu ya. Saya beli, tak lumpuk ke selama 3 bulan 16.000 di Matahari tak belinya. Atau kayak gitu, masih sampai anak saya yang perempuan itu, dia kemarin bilang, aku tuh mau kelambi bisbol. Bisbol apa? Tapi dia tahunya dari TikTok ya. Kalau saya ketika jalan-jalan di Matahari, pengen banget. Saya ceritakan hal-hal seperti itu. Kenapa? Agar orang juga, bapakmu itu sebenarnya mengusahakan. Bapakmu itu benar-benar berusaha supaya kamu bisa mendapatkan yang terbaik. Tapi karena kondisi tidak bisa. Wah hanya neok bro. Pak aku ini orang gagas, aku ini orang sebagainya. Gue nikah rasa noang. Gue kon dia anak itu. Karena ngeyel gitu ya. Sampai saya 2 hari ini mendengarkan lagu. Nanti coba lihat di YouTube Bapak Ibu Saudara. Ayah Ibu judulnya. Karena mereka gitu. Bapaknya Mas Dana tahu enggak? Aku tahu. Dinyanyi ke Mas. Bapak murak nangis. Lagunya baik banget. Coba nanti searching lagunya tentang ayah ibu. Padahal yang pemain musiknya itu sangar tatunan gitu, tapi ketika dia nyanyi sama pada nangis. Anak kelingan dheweke ora bapak ibuke ora akur gitu. Saya ceritakan pengalaman itu. Yang kayak gitu saja saya ceritakan di mana-mana pada beberapa orang. Apalagi kalau kita mendapatkan berita Injil, menerima Injil, kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan kekal yang berdampak pada kekalan kita. Kudune diceritake Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya disimpan, tinggal kenang-kenangan, malah gapuk engko. Tapi diceritakan pada banyak orang, tetangga kanan kiri yang tidak harus selalu datang ke rumah. Belum orang rumah enggak punya bagaimana caranya. Kalau saya tadi hanya ketika ketemu dengan orang yang kepahitan dengan ayahnya, khususnya ayahnya. Karena ayah-ayah itu memang sumber-sumber kepahitan Bapak Ibu Saudara. Ya saya katakan betul, kalau ibu enggak terlalu maksudnya gitu ya. Tapi iya gitu ya, tapi enggak salah. Karena patronnya anak itu adalah dari ayahnya. Jangan mencontoh, hanya gandrung itu. Mungkin dia bilang, mau pengaruhan ngomong kok gitu mungkin ya. Nah, ini betul. Tapi saya berusaha, cara nih anak saya bisa tercukupi kebutuhannya. Mari tidak hanya kita simpan Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat, membuktikan dan meneruskannya. Ayat 17 dikatakan kayak gini. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka memberitahukannya, mungkin ini memberitahukan, menyampaikan kepada Yusuf dan Maria untuk mengkonfirmasi. Tapi kan berita itu dia dengar sendiri dari para malaikat tentang lahirnya juru selamat. Dan dikatakan Maria kan mendengar banyak berita, itu kan dia hanya menyimpannya dulu. Nah dia juga mungkin masih bergumul, benar atau orang. Kok aku kayak ini kok bisa diberikan kepercayaan. Tapi gembala ini dia menceritakan kepada mereka, mungkin ini mereka merujuk kepada Maria dan Yusuf. Disampaikan, aku mendengar berita dari malaikat lahirnya juru selamat yang dibungkus di kain lampin, ada dalam palungan. Dia ceritakan itu lahirnya juru selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak menceritakan itu kepada orang lain, ini momentum yang luar biasa. Tadi Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk mengundang teman-temannya, saudaranya, ayah ibunya untuk bisa hadir di Natal, untuk juga mendengar kabar baik, mendengar berita sukacita. Itu
adalah salah satu bentuk kita merespon, meneruskan kepada orang lain. Bisa enggak satu orang buat undangan satu, ngajak satu? Cukup ya Pak nanti ya Pak? Oh, cukup, tenang saja, kita sudah booking 200. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara sudah, aku ngundang loro namanya ini, kita tambah 50 ya Pak. Kurang lagi tambah 50. Loh ya, jangan takut Bapak Ibu Saudara, Natal Dana hari ini sudah hadir. Mas Dana itu sudah hadir. Tenang aja, jangan takut. Kalau susah guyu bae, orang guyu ya malah saya susah. Tenang saja ya. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara, mari kita meneruskan berita Injil ini. Ini momentum untuk kita memulai Natal ini hal yang sederhana. Ajak saudara kita, mungkin tetangga kita, yuk teko Natal ning nggonku, ning Lawang, Junjing. Ini sudah fix ya Pak? Sudah fix. Karena beliau langsung turun tangan, langsung fix gitu ya. Kalau saya yang turun tangan setengah fix. Ayo puji Tuhan ini sudah fix. Jadi jangan takut Bapak Saudara. Mau enggak meneruskan berita ini? Mau ya? Mas Gilang mau Mas? Mari kita sama-sama melakukan ini. Biar Injil yang kita dengar, kita respon, kita teruskan kepada banyak orang. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah Injil yang sudah kami dengar tentang kabar baik, tentang lahirnya Juru Selamat yang bagi semua orang. Kami rindu menyampaikan kepada orang-orang di lingkup pengaruh kami. Kami rindu Tuhan, kami menyampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan berita sukacita ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, bila firman ini termeterai dalam hati setiap kami. Roh Kudus akan menolong kami lebih lagi, memberikan pemahaman pada setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu kami. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati kita dan membuat kita semakin kuat mengimani bahwa Tuhanlah yang menjadi juru selamat kita satu-satunya. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memberi yang terbaik. Kita mau siapkan persembahan kita, pelayan-pelayan bisa mempersiapkan diri dan kita akan sama-sama bersatu hati di dalam doa. Nanti doa akan dipimpin oleh Ibu Risa. Persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Bintang surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berpakumkan kabar baik. Lahir Kristus Raja, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Raja, kita surga
Rayakan kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajar, kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Saudara, biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI MCC. Puji nama Tuhan. Info sepekan yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama adalah nanti sore masih ada ibadah raya yang kedua. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Mas Nunus. Pastinya akan ada berkat firman Tuhan yang berbeda, tapi sama-sama berbobotnya di dalam Tuhan. Monggo Bapak Ibu Saudara bisa hadir di sore hari ibadah raya yang kedua di Hotel Warisan pukul 5 sore. Kemudian hari Senin ada latihan tamborin bagi teman-teman yang rindu untuk terlibat menari di bidang tamborin, bisa bergabung di latihan tamborin pukul 6 sore. Kemudian hari Selasa ada pendalaman Alkitab untuk usia remaja. Bagi teman-teman yang rindu untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan, bisa bergabung di pendalaman Alkitab usia remaja. Kemudian hari Rabu ada program Kristal pukul 10 pagi di Radio Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang memiliki waktu-waktu senggang bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Daniel Raharjo, kemudian Bapak Heri dan Ibu Retno. Di situ banyak sekali berkat-berkat firman Tuhan yang bisa kita dapatkan dan kita boleh mendengar. Pendengar-pendengar terberkati melalui firman yang disampaikan di program Kristal. Dan malam harinya ada Oikos. Yang pertama Oikos Ngipang pukul 6:30 di tempat Mas Pandu. Kemudian untuk Oikos Plesungan pukul 6:30 di tempat Bapak Ibu Iwan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah Plesungan bisa datang di Oikos Plesungan, dan untuk Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah Nusukan, Ngipang bisa bergabung di Oikos Ngipang. Kemudian hari Kamisnya ada latihan musik dan pujian pukul 6 sore untuk ibadah raya yang pertama, kemudian pukul 7 malam untuk ibadah raya yang kedua. Hari Jumat ada Menara Doa Pelayan-pelayan MCC. Saya mengundang seluruh pelayan-pelayan yang terlibat melayani di GKI MCC bisa datang di Menara Doa Pelayan MCC pukul 6 sore di Maestro. Kemudian hari Sabtunya ada ibadah pemuda remaja Metanek pukul 5:30 sore. Hari Minggu kita berjumpa kembali beribadah bersama-sama di ibadah raya yang pertama pukul 8 pagi di tempat ini di UKS. Kemudian ibadah raya yang kedua pukul 5 sore di Hotel Warisan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, nanti kita ketemu lagi minggu sore untuk ibadah yang tim pagi sore. Dan juga untuk Bapak Ibu yang lain kita ketemu lagi di ibadah-ibadah Oikos dan juga ibadah-ibadah berikutnya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami haturkan kepadamu Tuhan. Betapa pagi hari ini kami
diberkati lewat berkat-berkat rohani yang luar biasa, lewat puji-pujian kami bersuka cita, kami menyambut hari memperingati kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur, limpah dengan damai sejahtera, limpah dengan sukacita. Dan biarlah setiap nyanyian pujian yang kami naikkan dengan begitu sukacita, itu semua berkenan di hatinya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan juga lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu Bapak Pendeta Heri Sasono, untuk mengajar kami bahwa Injil itu menjadi satu kabar baik yang terus harus membawa kami mau merespon dengan baik, untuk kami teruskan dengan baik semaksimal mungkin, supaya kabar baik ini tidak hanya menjadi sekedar kabar yang biasa-biasa saja, tapi kami hidupi, kami alami, bahkan kami bagikan kepada orang lain di sekeliling kami. Tuhan berkati seluruh pelayan yang sudah melayani pagi hari ini, setiap bagian pelayanan yang sudah dikerjakan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah berkat-berkat yang indah teristimewa Tuhan curahkan bagi setiap pelayan semua, ditambahkan kepercayaan, ditambahkan lagi bagian-bagian dalam pelayanan sesuai dengan rencana kehendaknya Tuhan, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kesombongan, tetapi semata-mata agar kami boleh semakin maksimal, semakin optimal dalam melayani jiwa-jiwa, agar semakin banyak jiwa-jiwa dijangkau, diberkati, dan diselamatkan. Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan berkati seluruh jemaat semua yang sudah hadir pagi hari ini, Bapa di surga. Biarlah kiranya berkat-berkat yang terindah, terbaik, kami percaya Tuhan telah siapkan, bahkan Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Bagi keluarga kami, diberkati menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh cinta kasih mesra, keluarga yang sungguh-sungguh berkati, keluarga yang menjadi saluran berkat juga bagi sekeliling kami. Dan kami percaya seisi rumah tangga kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan tangan yang kami lakukan, yang bekerja maupun yang berusaha, yang berbisnis. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati setiap yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung, pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu peluang Tuhan bukakan, dan Tuhan akan berikan kami hikmat untuk merespon dengan hati-hati, dengan bijaksana setiap peluang yang ada, agar kami boleh menjalankan usaha kami dalam tuntunan kasih kuasa Tuhan. Berkati juga agar berkat-berkat yang kami nikmati, yang kami terima, ini semua dapat kami salurkan juga kepada orang-orang sekeliling kami, agar Tuhan juga semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga dalam setiap pergumulan masalah kehidupan kami. Kami tidak tahu kemana kami harus menyelesaikan ini semua, karena mengandalkan manusia, bersandar kepada manusia hanya akan mendatangkan permasalahan-permasalahan yang baru. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa diteguhkan, kami senantiasa diingatkan hanya untuk bersandar dan mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya bahwa jawaban-jawaban pergumulan kami telah Tuhan siapkan, dan tepat pada waktunya itu semua nanti akan dibukakan oleh Tuhan. Kita berdoa untuk setiap kami semua diberkati dengan kesehatan yang daripada Tuhan, fit, fresh, prima untuk menjalankan tugas tanggung jawab kami, untuk dapat melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan, yang sakit kami berdoa di dalam nama Yesus. Siapapun dalam jemaat kami yang kami mungkin tidak tahu satu persatu yang sakit, yang sedang terbaring kurang enak badan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan menyembuhkan, baik dari jasmaninya, rohaninya, juga dalam mental berpikirnya Tuhan, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Bilur Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna, sehingga kami semua seluruh jemaat diberkati dengan kesehatan yang baik, dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga untuk pendidikan anak-anak kami, baik yang sekolah, TK, SD, SMP, SMA, yang kuliah juga, semua yang sekolah, yang pendidikan, diberkati. Menjadi anak-anak yang berprestasi, pintar, cerdas, dipakai Tuhan menjadi teladan, menjadi panutan. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Rencana kegiatan kami sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan, dijalankan seturut dengan kehendaknya Tuhan, mampu melayani jemaat dengan baik, dan Tuhan dipermuliakan. Panitia Natal dan Hauti Gereja, Tuhan beri kekompakan, kreativitas, Tuhan berikan semangat yang berkobar-kobar, agar dapat mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi jemaat semua, sehingga nama Tuhan semakin diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain, menuju rumah tangga kami masing-masing. Tuhan sertai, jagai sampai di rumah dengan selamat, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, dalam perlindungan penjagaan Tuhan, bahkan malaikat Tuhan berjaga-jaga pula atas kehidupan kami, sehingga kami dalam keadaan baik dan dapat berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Sebelum kami pulang Tuhan, bersama-sama kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan,
Mari kita datang kepada Tuhan, membuka kedua tangan kita dan menerima berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus, senantiasa termaterai dalam hati setiap kita semua tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin. Selamat pulang dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.